Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiola Siska Listiani dari kelas A523 NPM 168. Di sini saya akan mengutarakan pendapat saya mengenai film tentang seorang anak yang menderita disleksia, dan ini merupakan salah satu tugas dari psikologi pendidik. Film ini berjudul Tari Zamien Part, yang dimana tokoh utamanya yaitu Ihsan, seorang anak yang memasuki kelas 2 SD, namun pada tahun berikutnya dia tidak naik kelas. Di film ini diceritakan bahwa Ihsan mengalami sebuah keterlambatan dalam belajarnya, yang dimana keterlambatan ini disebut disleksia. Orang tuanya sebelum itu mengira bahwa Ihsan adalah anak yang normal seperti anak-anak pada umumnya. Akan tetapi setelah beberapa kali melihat hasil belajar Ihsan dan melihat beberapa masalah yang terjadi di sekitar Ihsan, maka kedua orang tuanya mengirimkan Ihsan ke asrama. Dan akan saya sebutkan tokoh-tokoh yang saya ketahui. Yang pertama yaitu tokoh utama adalah Ihsan dan juga ayah ibunya yaitu Tuan Awasti dan Nyonya Awasti. Dan setelah itu ada kakak Ihsan yang bernama Yohan. Dan di asrama juga ada seorang guru yang termasuk masih muda, dan dia dapat memahami apa yang sedang Ihsan alami dan apa yang menjadi masalah Ihsan dimasukkan di asrama tanpa kemauan dia sendiri. Guru tersebut bernama Ram Shankar Nikum. Satu tokoh yang saya kagumi yaitu Yohan, yang tidak lain adalah kakak dari Ihsan yang menderita disleksia. Kenapa saya kagum dengan Yohan? Pertama, karena dia merupakan sosok kakak yang bisa mengerti apa yang dirasakan adiknya. Meskipun dia belum bisa mencari solusi atau mencari jalan bagaimana adiknya ini bisa keluar dari masalah yang ia alami. Selain perannya sebagai kakak yang dapat mengayomi sang adik, Yohan ini termasuk seorang remaja yang tidak gampang mengikuti apa yang teman-temannya lakukan, terutama dalam hal negatif. Salah satu contohnya adalah di sekolah, Ihsan dibully tidak hanya oleh satu kelasnya, tetapi kelas lain dan kakak kelas juga banyak yang membulinya. Hal ini tidak dilakukan oleh Yohan. Yohan dapat memahami apa yang sedang terjadi pada adiknya, dan kerap kali di film itu menayangkan bahwa Yohan menyemangati adiknya dan mendukung adiknya meskipun ia tahu bahwa yang dilakukan adiknya itu masih kurang tepat. Dalam hal ini banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama yaitu bagaimana cara kita untuk menghargai sesama manusia. Yang kedua, kita sebagai seorang calon guru, apalagi seorang calon guru SD, harus bisa memahami apakah anak ini membutuhkan perhatian yang khusus dari kita sebagai calon guru, atau memang anak ini sudah bisa mengimbangi anak-anak yang lain. Seorang guru yang bernama Ram pernah menyuarakan isi hatinya, yaitu dia berkata, orang tua yang memaksa anak untuk memenuhi ambisinya adalah sama saja dengan mengeksploitasi anak. Maka dari itu, selain sebagai calon guru, kita juga sebagai calon orang tua yang akan memiliki anak nantinya harus bisa mendidik anak dengan benar dan harus bisa memahami apa yang anak perlukan dan apa yang anak butuhkan selama ia beradaptasi dan mencari jati dirinya sampai ia menemukan apa tujuan hidupnya itu sendiri. Terima kasih, tentu banyak salah kata dan kurang dalam saya menyampaikan materi ini. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.